Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembina, Dr. Madinatul Istighfar. Baik, sebelum saya mempresentasikan hasil kerja saya, izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Asmawati NIM 420235 dengan judul presentasi mengenal campak lebih dekat. Campak adalah suatu penyakit akut yang sangat menular yang disebabkan oleh virus. Campak disebut juga rubella, morbilli atau measles. Penyakit ini ditularkan melalui droplet ataupun kontak dengan penderita. Penyakit ini memiliki masa inkubasi 8-13 hari. Campak ditandai dengan gejala awal demam, batuk, pilek, dan konjungtivitis yang kemudian diikuti dengan bercak kemerahan pada kulit atau disebut dengan ras. Dampak penyakit campak di kemudian hari adalah kurang gizi sebagai akibat diare berulang dan berkepanjangan pasca campak, sindrom radang otak pada anak di atas 10 tahun, dan tuberkulosis menjadi lebih parah setelah sakit campak berat. Etiologi campak. Campak disebabkan oleh parmikovirus, virus dengan rantai tunggal RNA yang memiliki satu tipe antigen. Manusia merupakan satu-satunya penjamu alami bagi penyakit ini. Virus campak mengenai traktus respiratorius atas dan kelenjar limfa regional dan menyebar secara sistemik selama viremia yang berlangsung singkat dengan titer virus yang rendah. Adapun klasifikasi campak. Kasus campak klinis. Suspek campak yang tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium dan tidak mempunyai hubungan epidemiologi dengan kasus pasti secara laboratorium namun serta gejala salah satu C atau yang disebut dengan CHOK atau batuk, korgia atau pilek, konjungtivitis atau mata merah. Kasus campak pasti secara laboratorium. Suspek campak yang telah dilakukan konfirmasi laboratorium dengan hasil positif terinfeksi virus campak atau disebut dengan IgM campak positif, dan tidak ada riwayat imunisasi campak rubella pada 4-6 minggu terakhir sebelum muncul ruam. Kasus rubella pasti secara laboratorium. Suspek campak yang telah dilakukan konfirmasi laboratorium dengan hasil positif rubella atau disebut dengan IgM rubella positif, dan tidak ada riwayat imunisasi MR pada 4-6 minggu terakhir sebelum muncul ruam. Kasus campak rubella pasti secara epidemiologi. Suspek campak yang mempunyai hubungan epidemiologi dengan kasus campak atau rubella yang pasti secara laboratorium atau dengan kasus campak rubella pasti secara epidemiologi yang lain, bukan kasus campak dan bukan kasus rubella. Suspek campak yang setelah dilakukan pemeriksaan IgM campak maupun IgM rubella hasilnya negatif. Patogenesa campak. Penyakit campak terutama menyerang pada anak-anak melalui saluran nafas. Masa inkubasi penyakit 10-14 hari. Masa prodromal 2-3 hari dengan gejala batuk, pilek, demam, dan konjungtivitis. Diikuti ruam makulopapuler yang khas pada kulit bersamaan dengan munculnya respon imun. Bila sembuh dari penyakit, maka penderita mempunyai imunitas terhadap infeksi ulang virus campak dalam rentang waktu yang panjang. Infeksi alami karena penyakit campak cenderung menimbulkan antibodi lebih baik dibanding antibodi yang terbentuk karena vaksinasi campak. Setelah terjadi infeksi virus dalam tubuh, segera terjadi respon seluruh yang kemudian diikuti oleh respon imunitas pada saat timbulnya ruam kulit. Bila pada seorang anak tidak terdeteksi adanya titer antibodi campak, maka anak tersebut termasuk kelompok rentan. Di negara sedang berkembang, hampir semua ibu telah terserang penyakit campak pada masa kecil sehingga bayi memiliki maternal antibody. Biasanya anak-anak akan terlindungi dari penyakit campak untuk beberapa bulan. Kadar antibodi akan berangsur menurun sehingga perlindungan yang didapat
anak pada saat berumur 6-9 bulan pertama kelahiran. Setelah 9 bulan, anak menjadi rentan terhadap penyakit campak, suatu infeksi dengan kadar virus yang tinggi. Kadangkala dapat melampaui tingkat perlindungan dari maternal antibody sehingga anak dapat terserang penyakit campak saat usia 3-4 bulan. Gejala penyakit campak terdiri atas 3 stadium, yaitu 1. Stadium prodromal. Pada stadium ini ditandai dengan panas tinggi, biasanya lebih besar 380 Celcius selama 3 hari atau lebih, disertai gejala 3 Celcius. 3C yaitu korgia atau disebut dengan pilek, konjungtivitis, dan COG. Pada pemeriksaan mulut dapat dijumpai kompleks spot dan kadang disertai diare. Pada stadium ini membedakan campak dengan influenza cukup sulit. Stadium erupsi, timbul ruam molekuler erythromatous pada saat suhu tubuh sedang tinggi dan bercetak langsung muncul di seluruh tubuh, melainkan bertahap dan merambat, mulai pada daerah kepala, belakang leher, kemudian ke badan dan anggota badan atas. Selanjutnya ke anggota badan bawah. Warnanya khas, merah dengan ukuran yang tidak terlalu besar, bercak penuhi seluruh tubuh dalam waktu 1 minggu. 3. Stadium konvalesen. Pada stadium konvalesen, bercak kemerahan makulopapular berubah menjadi kehitaman atau disebut dengan hiperpigmentasi, disertai kulit bersisik. Untuk kasus yang telah menunjukkan hiperpigmentasi perlu dianamnesis dengan teliti, dan apabila pada masa akut atau yang disebut dengan permulaan sakit terdapat gejala-gejala tersebut di atas, maka kasus tersebut termasuk kasus campak klinis. Terapi campak. Pada kasus campak tanpa komplikasi, penelaksanaan berupa 1. Tirai baring di tempat tidur. 2. Diet makanan cukup cairan dan cukup kalori. 3. Antipiretik bila demam, paracetamol 10-15 omega atau kilogram. BBB atau dosis dapat diulangi pemberiannya setiap 4 jam. Kalau dari makanan, semua makanan yang berwarna kuning, oranye, merah, hijau, dan hijau gelap. Bila ada sakit gimana? Kalau ada orang sakit harus tinggal di rumah sampai tidak benar lagi. Istirahat dan minum yang banyak air putih. Minum obat penurun panas, minum obat batuk. Komplikasi campak. Komplikasi campak menurut NHS dan National Institute of Health atau disebut dengan NIH. 1. Infeksi paru-paru atau disebut dengan pneumonia. 2. Iritasi dan perbengkakan pada saluran utama yang membawa udara ke paru-paru atau yang disebut dengan bronkitis. 3. Infeksi otak atau disebut dengan encephalitis. 4. Diare. 5. Infeksi telinga, otitis media. Sekian presentasi yang saya bahas hari ini. Jika ada salah, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.